Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Marcepolo dengan NIM 2306053 dari kelas 3C Sistem Telekomunikasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi terkait sinyal dan sistem untuk sistem dan klasifikasinya. Langsung saja kita melanjut ke materinya. Yang pertama di sini ada definisi. Sistem adalah sebuah proses yang mengubah atau mentransformasikan sinyal input menjadi sinyal output. Dalam konteks ini, sinyal input adalah informasi yang dimasukkan ke dalam sistem, sedangkan sinyal output adalah hasil yang dikeluarkan dari sistem tersebut. Selanjutnya itu ada model sistem. Sistem seringkali diwakili dengan suatu fungsi transformasi yang menghubungkan input dan output. Fungsi ini dapat berbentuk matematis, seperti Y sama dengan T dalam kurung X, Y itu sebagai outputnya, T adalah fungsi transformasi itu sendiri, dan X adalah inputnya. Baik, selanjutnya itu ada interkoneksi sistem. Interkoneksi sistem menggambarkan bagaimana beberapa sistem dapat terhubung satu sama lainnya. Yang pertama itu ada seri. Pada interkoneksi seri, output dari sistem pertama menjadi input untuk sistem kedua. Dalam hal ini, proses pengolahan sinyal dilakukan secara berurutan. Misalnya, jika sistem pertama mengubah input X menjadi Y1 dan sistem kedua mengubah Y1 menjadi Y2, maka output akhir adalah Y2. Di sini selanjutnya ada paralel. Pada interkoneksi paralel, input yang sama diteruskan ke beberapa subsistem secara simultan. Output dari masing-masing subsistem kemudian dijumlahkan. Misalnya, jika ada dua subsistem yang masing-masing menghasilkan Y1 dan Y2, maka output akhir adalah Y1 ditambah Y2. Selanjutnya di sini itu ada umpan balik. Pada sistem umpan balik, output sistem digunakan kembali sebagai input untuk sistem itu sendiri atau untuk sistem lain. Ini bisa memperkuat atau menurunkan respons sistem tergantung pada sifat umpan baliknya. Contoh, umpan balik negatif adalah ketika sebagian output sistem dikembalikan ke input untuk mengontrol atau menstabilkan sistem. Baik, kita lanjut. Ada klasifikasi sistem linear. Sistem linear memenuhi prinsip superposisi, yang berarti bahwa output dari kombinasi linear input adalah kombinasi linear dari output input individu. Dalam kata lain, penjumlahan dan skala berlaku. Misalnya, jika Y1 sama dengan T dalam kurung X1 dan Y2 sama dengan T dalam kurung X2, maka input gabungan X1 tambah X2 outputnya adalah T X1 tambah X2 dalam kurung sama dengan T dalam kurung X1 tambah T sama dalam kurung X2. Di sini ada klasifikasi sistem non-linear. Sistem non-linear tidak memenuhi prinsip superposisi. Ini berbeda dengan linear yang tadi itu memenuhi superposisi. Dalam hal ini, output dari kombinasi input tidak hanya sekedar penjumlahan atau skala dari output input yang terpisah. Misalnya, pada sistem Y sama dengan X pangkat 2, jika input digabungkan outputnya tidak akan sekadar penjumlahan dari masing-masing hasil output, melainkan fungsi yang lebih kompleks. Selanjutnya di sini ada klasifikasi sistem memori linear. Sistem memori linear mengubah input dengan cara yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam cara yang linear. Misalnya, dalam sistem pemrosesan sinyal digital DSP, filter linear dengan memori dapat menghitung output berdasarkan input saat ini dan beberapa sampel input sebelumnya. Sebagai contoh, dalam sinyal digital, sistem IIR, Infinite Impulse Response, adalah contoh sistem linear dengan memori, karena outputnya tergantung pada input saat ini dan input-output sebelumnya. Selanjutnya ada klasifikasi sistem memori non-linear. Pada sistem memori non-linear, pengaruh dari keadaan sebelumnya terhadap output tidak bersifat linear. Sistem ini bisa sangat kompleks dan tidak memenuhi prinsip superposisi. Contoh sistem ini adalah beberapa jenis filter non-linear atau sistem dalam aplikasi seperti pengolahan citra di mana perubahan pada input tidak hanya berpengaruh secara langsung, tetapi juga tergantung pada interaksi lebih kompleks dengan data sebelumnya. Kesimpulan dari materi ini yaitu mengajarkan dasar-dasar tentang bagaimana sistem dapat diklasifikasikan dan dimodelkan. Pemahaman mengenai jenis interkoneksi dan sifat linearitas sistem sangat penting dalam analisis dan desain sistem dalam berbagai bidang teknik seperti kontrol sinyal dan telekomunikasi.
Mungkin cukup sekian saja materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.